Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Baik. Oke, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran. Oke ya. Adakah kursi yang tidak berpunya hari ini? Ada siapa? Melisa dan Silvi. Baik, kita doakan semoga Melisa dan Silvi lekas sembuh. Amin. Sehat kembali. Amin ya. Serta bisa bersekolah. Gitu ya. Serta anak-anak Ibu juga sehat selalu. Itu ya. Amin ya robbal alamin. Oke. Baik. Kita mulai anak-anak ya untuk pembelajarannya. Oke, selanjutnya kita akan belajar bersama-sama mengenai mengidentifikasi kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Oke. Nah, sebelum ke materi ada dua pertanyaan yang akan Ibu sampaikan untuk anak-anak Ibu sekalian. Dari kedua pertanyaan ini, ada yang mau mencoba menjawab? Oke, silakan Gulam. Pernahkah kamu melakukan kegiatan observasi sebelumnya? Jika ya, jelaskan kegiatan tersebut. Sebenarnya tuh aku pernah lakuin kegiatan observasi, Bu, yaitu tuh ngamatin kucing gitu ya, Bu ya. Nah, ternyata kucing itu tuh memiliki stabilitas yang cukup tinggi. Dimana kalau dia jatuh, dia pasti akan selalu bisa berdiri tegak. Ya mungkin segitu aja sih, Bu. Oke, baik ya. Kalau Gulam itu pernah mengamati kucing, bahwa kucing itu ya mempunyai bulu, kemudian bisa berdiri tegak itu. Selanjutnya yang kedua, oke silahkan Zaskia. Pertanyaannya, mengapa laporan observasi harus objektif? Menurut saya, Bu, TLHO itu harus objektif karena dia topiknya tidak melebar kemana-mana. Kan TLHO itu harus mempunyai satu objek, maka yang nggak boleh melebar kemana-mana. Oke, beri tepuk tangan untuk Gulam dan Zaskia, luar biasa. Oke ya. Nah, Ibu, pembelajaran ini tujuannya untuk apa sih? Supaya anak-anak sekalian memahami kaidah-kaidah kebahasaan yang digunakan dalam menyusun teks laporan hasil observasi. Ini dia. Oke. Selanjutnya, sebelum ke pembelajaran, ada kesepakatan nih, kontrak belajar yang akan kita sepakati bersama-sama ya. Oke, coba apa aja? Oke, berarti memakai handphone seperlunya yaitu dengan bijak. Ada lagi? Minum tanpa makan. Minum tanpa makan. Boleh ya, nanti anak-anak sekalian minum tetapi tanpa makan. Oke, ada lagi? Betul sekali, Zaskia, menghargai yang berbicara di depan. Itu ya, berarti kontrak belajar yang kita sepakati itu yang pertama menggunakan handphone dengan bijak, kemudian apalagi boleh minum tanpa makan. Tidak ada tugas, tidak ada PR ke rumah. Baik, itu ya luar biasa. Berarti kita mulai kesepakatannya ya. Oke, baik anak-anak. Selanjutnya kita next ke materi pembelajaran. Oke ya. Di sini ada aspek-aspek kebahasaan teks laporan hasil observasi. Coba Ibu ingin Koni. Mana Koni? Nah, Koni. Coba Ibu ingin mendengarkan suara Koni mengenai apa saja aspek kebahasaan teks laporan hasil observasi. Aspek kebahasaan teks laporan hasil observasi, kalimat definisi, kalimat deskripsi, imunisasi, penulisan petikan hingga sumber rujukannya dan sumber rujukannya. Oke, bagus. Terima kasih, Koni. Nah, betul ya. Aspek kebahasaan teks laporan hasil observasi ini, itu ada kalimat definisi, kalimat deskripsi, imbuhandi, dan
penulisan kutipan tidak langsung. Baik, oke. Kita akan melanjutkan pembahasan mengenai aspek-aspek kebahasaan teks laporan hasil observasi. Coba Ibu ingin mendengarkan suara Amel. Amel, coba bacakan penjelasan kalimat definisi. Nah, Kalimat bola seperti kata adalah mengapa yaitu. betul, terima kasih Amel. Baik ya, kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi itu ada kalimat definisi. Oke ya, penjelasannya sudah dibacakan oleh Amel. Selanjutnya Ibu pengen ada yang memberikan contohnya nih. Fitri, berikan contoh teks kalimat definisi. Sapi merupakan binatang mamalia. Betul ya, karena ada konjungsi kopula yaitu merupakan. Bagus sekali. Ada yang lainnya yang mau mencoba? Silahkan. Boleh, Kania. Tonggenet merupakan serangga yang memiliki suara paling nyaring. Tonggeret merupakan serangga yang memiliki suara paling nyaring. Itu ya. Itu karena ada konjungsi kopulanya apa? Merupakan. Oke, baik. Ini penjelasan mengenai imbuhandi ya yang tadi sudah dibacakan oleh Febrianti. Oke, terima kasih Febrianti. Nah, Ibu, perbedaan imbuhandi dan kata depan ini dari apanya? Fungsi dan penulisan. Nah, fungsinya itu membentuk kata kerja pasif untuk kata imbuhandi. Itu ya. Kemudian kalau untuk fungsinya lagi kata depan di menunjukkan keterangan tempat dan waktu. Kalau penulisannya untuk yang imbuhandi itu ditulis serangkai dengan kata dasar. Tapi untuk penulisan kata depan di itu di apa coba? Dipisah. Oke ya, dipisah. Itu dia. Jadi untuk imbuhandi dan juga penulisan kata depan di itu ada yang dipisah dan digabungkan. Kalau untuk imbuhan itu digabungkan ya, serangkai berarti. Kalau untuk yang imbuhan yang kata depan dipisah. Oke. Ada yang mau memberikan contoh? Nah, ke depan boleh. Silakan tuliskan imbuhan di beserta kata dasarnya. Ya. Terima kasih Nak, boleh duduk. Oke, itu ya. Oke. Selanjutnya Ibu pengen yang kata depan deh. Kata depan boleh Zaskia. Oke, baik Zaskia, coba jelaskan Nak. Ini dipisah kan karena kata depan itu kan dipisah yang menunjukkan keterangan waktu ataupun tempat. Di malam hari itu menunjukkan keterangan waktu. Jadi penulisan kata dinya dipisah. Oke, baik ya. Terima kasih Zaskia, luar biasa. Beri tepuk tangan ya anak-anak. Tadi untuk Aira dan Zaskia. Ibu, aku mau nanya, ini kan imbuhannya tapi kenapa tadi Aira menuliskan Karena yang Aira awal tulis itu imbuhandi untuk yang kata kerja pasif. Kemudian menjadi aktif yaitu menulis itu ya. Tapi betul. Nah, yang kita dalam kaidah kebahasaan itu teks laporan ada imbuhandi dan kata depan di. Oke. Baik. Selanjutnya ada penulisan kutipan tidak langsung dan sumber rujukannya. Boleh Firlan bacakan Nak? Menulis kutipan tidak langsung terletak pada penulisan indikasi sumber rujukan meliputi nama penulis, tahun publikasi. Apabila diletakkan di akhir kalimat, sumber kutipan
ditulis dengan bentuk nama penulis tahun. Apabila diletakkan di awal, kalimat dapat dibuat dalam bentuk nama tahun. Ada dua cara penulisan kutipan tidak langsung. Parafrase menggantikan kata di pada dua kalimat dan menggunakan Tanpa mengubah. merangkum mengambil poin-poin penting dari suatu pernyataan itu ditulis secara ringkas. Oke, baik, terima kasih Firlan. Di sini ada penjelasan mengenai penulisan kutipan tidak langsung. Itu ya. Dan sumber rujukannya. Kutipan tidak langsung itu menuliskan sumber yang ditulis itu ya dalam kutipan informasi yang ada dalam teks tersebut. Contoh bisa, Bu maksudnya tadi gimana? Boleh diletakkan di akhir kalimat, di awal kalimat. Kalau di akhir kalimat berarti pada akhir kalimat ya. Tuh kan? Penulisannya nama penulis, koma dan tahun. Tapi kalau misalnya diletakkan awal kalimat, penulisannya nama penulis dalam kurung tahun gitu ya. Jadi bisa diletakkan dan di akhir gitu untuk penulisan kutipan tidak langsung. Oke. Kemudian ada dua cara menulis kutipan tidak langsung. Yang pertama itu memparafrase. Jadi boleh anak-anak sekalian mengganti kata dan kalimat pada informasi tersebut tanpa mengubah makna. Nah, selanjutnya yang kedua merangkum. Jadi mengambil poin-poin dalam kalimat informasi dari sumber tersebut itu. Oke. Oke, baik ya, Ibu tutupin dulu pintunya ya anak ya. Supaya silau. Nah, selanjutnya ada nggak yang menurut kalian di buku paket itu contoh kutipan tidak langsung? Siapa, ada yang mau satu orang atau ada yang mau mencoba berikan contoh kutipan tidak langsung? Boleh, Amel. Contohnya, Rasya bertanya tentang pelajaran fisika kepada ibu guru. Untuk kalimat kutipan penulisan tidak langsung, Mel? Apakah betul? Belum tepat ya, Mel ya. Oke, boleh Jaskia. 18. Menyatakan bahwa spesies benang-benang sering ditemukan di daerah dengan kelembapan tinggi dan hangat, seperti kolam, sungai, payau, lembah, parit, dan padang rumput. Baik, beri tepuk tangan untuk Zaskia, luar biasa ya. Itu ya. Untuk penulisan kutipannya berarti di depan, di belakang anak-anak? Di depan. Oke, selanjutnya Ibu ingin ada yang bertanya nggak? Mau bertanya mengenai materi tersebut? Boleh Zaskia. Aku penasaran, kenapa sih kaidah bahasa ini harus ada dalam teks laporan hasil observasi? Seberapa pentingkah kaidah kebahasaan dalam membangun teks laporan hasil observasi? Luar biasa pertanyaannya. Tadi tuh Zaskia menanyakan Ibu, seberapa penting sih aspek kebahasaan yang ada yang disampaikan atau kita belajar bersama-sama ini dalam pembangunan atau menulis teks laporan hasil observasi. Karena dalam teks laporan hasil observasi itu kan memberikan informasi. Kemudian pasti ada kalimat deskripsi, kemudian ada juga kalimat definisi. Terus pasti semuanya ketika menuliskan sesuatu pasti ada imbuhan serta apa? Karena teks laporan hasil observasi itu harus fakta, berarti harus ada sumber rujukannya, begitu Zaskia ya. Baik, beri tepuk tangan untuk Zaskia. Oke. Baik ya anak-anak ya, Ibu ingin mengelompokkan kalian ke dalam beberapa kelompok. Oke. Nah, silakan untuk barisan ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, 6. Oke, baik. Silakan anak-anak untuk membentuk kelompok. Sudah siap anak-anak?
Sudah siap, sudah. Baik, Ibu akan membagikan teks laporan hasil observasi yang akan anak-anak Ibu analisis kaidah kebahasaannya. Ini, nak. Oke. Anak-anak sekalian, silakan kalian mengidentifikasi kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi yang sudah Ibu bagikan ya. Silakan dimulai untuk pengerjaannya. Ya. Nah, kan? Ya, boleh. Kenapa? Satu orang jadi sekretaris kamu ya? Boleh, boleh. Boleh. Kamu kelompoknya di sini berarti? Boleh di bawah, boleh di atas. Oke. Yang lainnya coba berdiri dulu semuanya. Berdiri semuanya, berdiri. Oke ya. Kalau gajah besar kecil? Besar. Kalau besar berarti gini ya. Kalau kecil, semut berarti gini. Semut kecil besar? Kecil. Oke. Nah, nanti Ibu akan membalikan. Berarti semut besar, gimana besar? Gajah kecil. Oke ya. Siap? Atau ada yang belum paham? Kalau kan tadi memang gajah itu besar. Kalau misalnya semut itu kecil. Sekarang kita balikan anak-anak. Ya. Gajah. Ayo. Konsentrasi ayo. Semut. Gajah. Semut. Alhamdulillah. Semut gajah. Gajah. Semut. Oke, baik. Beri tepuk tangan, luar biasa konsentrasinya. Silakan sambil mengerjakan. Enggak. Gimana anak-anak, tugasnya sudah selesai? Sudah, alhamdulillah. Ada yang masih proses? Ada? Oke, tapi sudah ada yang sudah? 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 Kelompok 1 sudah? Kelompok 1 sudah belum? Sudah? Alhamdulillah 2. Tinggal dikit lagi. Oke, 3 sudah? Sudah, alhamdulillah 4 sudah? Sedikit lagi 5. Sudah? 6? Sudah, baik ya. Nah, ini kita akan presentasi anak-anak ya. Nah, presentasi nanti dilakukan dengan spin. Itu ya. Jadi presentasi yang pertama sampai yang ke-6 itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Kalimat definisi adalah alat pemadam api ringkasan. APAR adalah alat untuk memadamkan api yang menggunakan karbon dioksida sebagai bahan pemadamnya. Ada juga kalimat deskripsi. Alat pemadam api ringan atau APAR dibagi beberapa jenis, diantaranya APAR water yang berbahan dasar air dengan tekanan tinggi, APAR foam yang terdiri dari bahan kimia yang dapat berbentuk busa, APAR yang menggunakan bubuk kimia disebut dry chemical powder.
Di sini ada Ibu Handi, penulisan yang salah adalah di tempat. Dengan penulisan disambungkan, itu penulisannya salah. Karena penulisan yang seharusnya di tempat, dipisah. Ada juga dibutuhkan di sini penulisan yang salahnya dipisah, seharusnya dibutuhkan. Penulisan yang seharusnya digabungkan. Assalamualaikum, mohon maaf mengganggu waktunya. Panggilan untuk Azka kelas 10 Aksio ditunggu di meja piket. Sekali lagi, panggilan untuk Azka kelas 10 Aksio ditunggu di meja piket. Terima kasih. Enggak, lanjutkan live ya. Kutipan tidak langsung hal ini sering di tempat-tempat umum seperti sekolah, hotel, rumah sakit, pabrik, dan lain-lain. Tidak semua jenis kebakaran yang dapat alat ini dipadamkan. Bandar Aceh, Kota, Go.id 2021, 03/2025, pengantar apal alat pemadam api ringan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. 5. Silahkan kepada kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin kepada Ibu Sylvia dan teman-teman sekalian, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi, yang dimana ada kalimat definisi, deskripsi, imbuhan dan juga kata berbagi, dan juga kutipan tidak langsung. Pertama ada kalimat definisi yang akan dibacakan oleh Tina. Silakan. Hujan asam adalah hujan dengan pH di bawah 5,6 yang disebabkan oleh polusi udara. Disebut kalimat definisi karena tadi ada popular adalahnya. Selanjutnya ada kalimat deskripsi yang akan dibacakan oleh Dina. Hujan asam terjadi karena adanya peningkatan kadar asam, nitrat, dan sulfat yang ada di dalam polusi udara. Kalimat ini merupakan kalimat deskripsi karena menjelaskan bagaimana sih terjadinya hujan asam atau penyebab terjadinya hujan asam. Selanjutnya ada penulisan Ibu Handi dan juga kata Sandi yang akan dibacakan oleh Tiara. Silakan. Penulisan yang salah adalah disebabkan dirinya dipisah, yang benar itu disebabkan dirinya disatukan. Di udara itu penulisan yang salah, soalnya disatukan. Penulisan yang benar di udara dipisahkan. Selanjutnya ada akan dibacakan oleh Tania. Penulisan yang salah dipenuhi itu kan dipisah, harusnya disatukan dipenuhi. Penulisan yang salah di samping harusnya itu kan disatukan, di samping harusnya dipisah. Selanjutnya akan terakhir dibacakan oleh Arya. Penulisan yang salah adalah dipisah. Selanjutnya ada kutipan tidak langsung dan sumber rujukannya. Kan di bacaannya itu ada HTTPS ya teman-teman, itu merupakan sumber rujukan. Nah, kami ambil kutipan tidak langsungnya itu di depan. Satria Aji Purwongo dalam kurung 2022, hujan asam dapat merusak tanaman, bangunan, dan ekosistem perairan. Kutipan tidak langsungnya berada di awal kalimat. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya anak-anaknya, terima kasih kepada kelompok 5. Selanjutnya kita next lagi. Siap nak? Siap? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, kami dari kelompok 6 akan membahas berikut dengan artikel yang pertama yaitu kalimat definisi. Kalimat definisi. Handphone adalah perangkat telekomunikasi elektronik yang dapat dibawa kemana-mana dengan fitur yang lengkap untuk mempermudah
budak manusia. Kalimat tersebut disebut kalimat definisi karena ada kata adalah. Yang kedua, kalimat deskripsi. Handphone juga dapat memberikan hiburan dan media bisnis yang dapat membantu seorang yang menggunakannya untuk banyak hal. Kalimat tersebut disebut deskripsi karena menggambarkan ciri-ciri dari handphone. Selanjutnya yaitu indukan yang akan digunakan. Tulisannya salah, di bawah jumlah investasi, garis tulis di bawah digunakan dari yang selanjutnya yaitu kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsungnya ada yang kita dalam kurun 2015 menyatakan kehidupan sehari-hari manusia tidak bisa lepas dari namanya handphone. Teknologi handphone selalu mengalami kemajuan dari waktu ke waktu dan beberapa manfaat handphone bagi kehidupan manusia dalam kehidupan seharinya berkomunikasi antar manusia jarak menjadikan halangan bagi seorang dalam berkomunikasi. Dengan adanya handphone jarak bukanlah masalah lagi. Oke. Kutipan tersebut kan berasal dari suatu sumber, dan sumbernya dihasilkan di depan. Lalu berisi rangkuman juga tidak. Oke, baik. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Nah, kita ke bagian inti dari pembelajaran ini anak-anak ya. Nah, jadi alhamdulillah pembelajaran hari ini terima kasih buat semuanya kerjasamanya ya anak-anak ya. Juga kerjasama tim anak-anak yang lain luar biasa. Kemudian luar biasa hasil analisisnya ya anak-anak ya. Hasil analisisnya. Terus juga apa yang kalian analisis itu sebagian contoh dari teks laporan hasil observasi. Oke. Sebelum ditutup, mohon maaf apabila Ibu ada kesalahan kata. Kemudian juga apabila Ibu ada kekurangan dalam pembelajaran, itu ya kita sama-sama belajar anak-anak ya. Itu kemudian anak-anak yang lainnya Ibu doakan sehat selalu, murah rezekinya, serta dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya. Baik. Silakan untuk berdoa. Duduk siap. Siap. Kegiatan dan pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa di dalam hati dipersilakan. Doa selesai. Siap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu sama Bapak? Di sini saya pengajar praktik ya, saya Siti Fatimah dari SMPN 1 Padalarang, yaitu sebagai pengajar praktik yang membersamai CGP atau calon guru penggerak atas nama Bapak Angga ya. Waktu kemarin itu Bapak Angga sudah melaksanakan pra-observasi atau pra-supervisi gitu ya. Jadi mungkin sebelum masuk ke kelas Ibu ditanya dulu apa saja persiapan Ibu dalam melakukan pembelajaran di kelas. Kemudian Bapak juga sudah melaksanakan supervisi akademisnya yaitu di kelas ya, di kelas yang Ibu pimpin. Kemudian apa saja yang menjadi penilaian mungkin dari Pak Angga, mungkin sama Ibu sudah diketahui ya. Nah, di sini adalah pasca observasi atau pasca supervisi akademis itu sendiri. Jadi pasca observasi di sini harus
dilihat atau dibersamai oleh pengajar praktik yaitu saya. Jadi hari ini Bapak Angga dan Ibu akan berbicara terkait pasca observasi penilaian di dalam kelas, apa saja yang sudah dilakukan, apa saja yang perlu peningkatan, dan apa saja yang perlu dikembangkan lebih lanjut untuk perbaikan pembelajaran di masa yang akan datang. Baik, untuk mengefektifkan waktu, silahkan Bapak bersama Ibu melakukan pasca observasi. Pada Bapak dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu Siti Fatimah kesempatannya. Alhamdulillah akhirnya bisa bertemu lagi ya dengan Ibu Fia ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Fia. Alhamdulillah Ibu sudah menyelesaikan lebih tepatnya melaksanakan ya Bu ya. Ibu sudah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan apa yang sebelumnya pernah kita bicarakan dan Ibu rencanakan sebelumnya. Ya ini pembelajaran untuk materi teks laporan hasil observasi, betul ya Bu ya. Ada beberapa hal yang saya catat Ibu dari penampilan Ibu di kelas ini, namun sebelumnya saya ingin mengetahui dulu Bu, bagaimana Ibu merasa apa yang sudah Ibu rasakan terkait dengan aksi pembelajaran yang sudah Ibu jalankan itu. Gimana Ibu perasaannya? Alhamdulillah untuk pembelajaran efektif Ya, berjalan ya? dengan baik. Ya, Tapi saya mungkin kedepannya akan meningkatkan pembelajaran diferensiasi Pak, yaitu dimulai diferensiasi konten, proses, produk. Betul Bu, itu juga nanti yang sempat saya sorot di pelaksanaan kemarin Bu ya, di pelaksanaan pembelajaran ada beberapa catatan mungkin Bu yang sudah saya rangkum. Yang pertama Bu, saya boleh menyampaikan dari yang perlu ditingkatkannya dulu Bu ya. Boleh, Yang pertama Ibu, saya melihat Ibu sebetulnya sudah sangat baik dalam menjalin komunikasi dengan anak-anak dan berusaha menerapkan pembiasaan-pembiasaan yang baik gitu ya Bu ya. Namun ada sedikit yang sepertinya akan lebih optimal apabila Ibu menerapkan ini gitu Bu di kelas. Di antaranya setelah Ibu mengecek kehadiran, kan apabila ada yang sakit mungkin sebaiknya mengajak anak-anak untuk berdoa, mendoakan kesembuhan. Apabila Ibu misalkan seperti apa saat memeriksa daftar hadir semua siswa hadir, maka bukan berarti kita tidak mengajak anak-anak berdoa. Mungkin tetap kita minimal bisa mengajak anak-anak untuk bersyukur gitu kan, dengan sama-sama mengucapkan hamdalah bahwa semuanya dalam keadaan sehat dan bersekolah. Itu Bu yang pertama yang saya ini, jadi Ibu bisa menerapkan bentuk disiplin positifnya di situ, ada saling apa ya, peduli terhadap sesama gitu ya Bu ya, dan juga bersyukur terhadap Tuhan mereka dalam pembelajaran. Itu yang pertama Bu. Kemudian yang kedua, ya betul tadi juga saya ikut mencatat bahwa strategi berdiferensiasi Ibu sebetulnya sudah ada ya. Ibu sudah melaksanakan berdiferensiasi proses, betul kan Ibu ya? Namun bagi saya Ibu sudah sangat bagus. Tapi ketika melihat ada beberapa siswa yang agak kesulitan Bu, terutama ketika mereka ditanya apa ya, masih ragu-ragu dengan jawabannya, ada kemungkinan bisa jadi mereka tidak bisa mendapatkan informasi yang maksimal dari media yang sudah Ibu siapkan gitu. Barangkali mungkin masukan dari saya ke depannya adalah ada alternatif media mungkin Ibu ya, bagi siswa yang memiliki gaya belajar yang berbeda gitu kan. Kalau slide dan video mungkin akan efektif bagi anak-anak yang auditori dan yang visual, tapi untuk kinestetik sepertinya mereka tadi yang saya lihat kayaknya mereka anak-anak yang kinestetik gitu. Jadi ketika mereka ditanyakan konsep mereka agak terbata-bata. Itu ya Bu ya. Yang kedua dan satu lagi Bu, ada yang saya catat dari Ibu, yaitu
ini juga pernah saya alami Bu, dan ternyata ketika saya sudah diberitahu mudah bagi saya untuk melihat dari orang lain, yakni ketika belum ada upaya dari Ibu untuk mengaitkan langsung apa yang Ibu sampaikan dalam tujuan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Mungkin Ibu nanti bisa menyampaikan ya Bu ya, Ibu bisa menyampaikan apa nanti si laporan observasi ini kalau di kehidupan nyata kamu bisa pakai buat apa gitu mungkin. Mungkin ada penjelasan dari Ibu terkait 3 hal tadi. Untuk di Berdiferensiasi. ya, berdiferensiasi. Kalau untuk di poin pertama itu alhamdulillah sih Pak, kalau untuk pembelajarannya mendoakan Iya, apabila betul, ada yang betul. sakit. Mhm. Kemudian juga apa namanya, mengucapkan juga apa ya, mendoakan anak-anak juga supaya Ya, sehat ya. selalu Mengajak gitu ya, Bu ya. mengajar. Tapi memang untuk diferensiasi yang di pembelajaran, Iya. diferensiasi proses tuh Pak, Ya. itu diferensiasi proses anak-anak mengerjakan, yaitu mengidentifikasi kaidah kebahasaan teks laporan observasi yang sudah saya sediakan. Iya betul Bu, itu saya lihat tadi sudah ada, hanya mungkin tadi tambahan dari saya adalah tentang ini Bu ya, tentang konten gitu kan, Betul, ya. bahwa Konten kita dan bisa menambahkan kontennya. betul. Baik Bu. Lalu bagaimana Bu dengan yang terakhir dengan mengaitkan itu? Eh, belum kayaknya Pak, Belum ya? belum Ya, betul. tersampaikan benar. Ya. Itu nanti yang mungkin bisa ditambahkan sama Iya. Ibu ya. Tapi secara keseluruhan saya melihat Ibu sudah sangat luar biasa ya. Ibu juga bisa menguasai dengan baik di kelas. Nah, terkait dengan hal-hal yang tadi belum terlaksana Bu, kira-kira kedepannya Ibu akan melakukan apa supaya lebih baik lagi gitu Bu? Ini Pak, menerapkan pembelajaran diferensiasi. Baik. Kemudian Secara utuh berarti ya Bu ya? Secara utuh, dimulai dari diferensiasi proses, konten, proses, produk. Kemudian juga mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional supaya Oh anak-anak iya. berkompetensi untuk ibaratnya menjadi lebih baik, kemudian percaya diri, manajemen diri yang baik. Iya justru Bu, kalau pembelajaran sosial emosional itu Ibu sebetulnya kalau saya lihat sudah menerapkan, dengan Ibu menerapkan ice breaking juga secara tidak langsung itu sudah jadi mungkin maksud Ibu PSA ini lebih diperbanyak lagi ya Bu ya, Betul, porsinya iya. ya, tidak hanya ice breaking. Kemudian saya lupa menerapkan teknik stop Pak di awal Iya, iya. pembelajaran. Iya itu. Iya betul. Tapi kan tidak jadi keharusan kalau memang anak-anak sudah kondusif ya Bu ya. Ibu, saya lihat Ibu cukup dengan menerapkan yang ice breaking pun itu sudah cukup kok gitu. Ada lagi Bu, mungkin Ibu melakukan komunikasi atau apa gitu, mencari referensi atau gimana selanjutnya? Referensi di buku. Enggak, maksudnya terkait dengan tadi kekurangan Ibu dalam pelaksanaan pembelajaran, kira-kira apa yang selanjutnya bisa Ibu lakukan untuk mencegah supaya itu tidak terjadi lagi gitu Bu? Ini Pak, berkomunikasi dengan MGMP. Iya, Ibu bisa. Iya. Iya. MGMP Bahasa Indonesia untuk ibaratnya saling bertukar saran atau misalnya mencari langkah-langkah pembelajaran yang lebih baik gitu Iya. Pak. Siap Ibu. Dan sekarang juga kita sudah melakukan itu ya Bu ya, dengan MGMP komunikasi. Baik, terima kasih Ibu Sylvia. Alhamdulillah semuanya sudah terlaksana dengan baik Ibu. Saya izin untuk mengulang kembali bahwa tadi Ibu menyampaikan selama pembelajaran alhamdulillah Ibu sudah merasa baik gitu ya. Namun ada beberapa yang masih kekurangan, diantaranya Ibu belum ya, terutama itu ya strategi berdiferensiasinya mungkin sebetulnya bukan berarti yang Ibu lakukan belum baik, namun barangkali bisa lebih maksimal. Diantaranya kayak ya tadi yang saya katakan bahwa apabila ada anak-anak yang merasa kesulitan, mungkin bisa jadi karena sumber belajarnya yang tidak sesuai dengan gaya belajarnya dia gitu. Barangkali itu nanti bisa dilengkapi. Kemudian
tadi juga saya mencatat bahwa Ibu di sini sudah belum mengaitkan dengan realita ya, dengan tujuan pembelajarannya dan realita buat apa sih mereka belajar itu, karena mungkin bisa jadi apabila anak-anak mengetahui tujuan pembelajaran yang bisa dimanfaatkan dalam keseharian, maka mereka bisa akan memaknai pembelajaran dengan maksimal. Itu saja mungkin Bu. Dan tadi yang saya tuliskan bahwa kedepannya Ibu akan mencoba menerapkan strategi-strategi berdiferensiasi secara lengkap paketnya. Kemudian Ibu juga akan mengembangkan PSE-nya, teknik stop seperti yang itu apabila dibutuhkan. Dan satu lagi Ibu juga akan berupaya untuk berkomunikasi dengan MGMP apabila ada kesulitan. Baik, alhamdulillah Ibu Sylvia, percakapan kita sudah sampai di akhir. Terima kasih Ibu Sylvia. Semoga kedepannya Ibu bisa merealisasikan apa yang tadi sudah Ibu rencanakan, dan saya berharap bisa melihat kembali nanti di pertemuan selanjutnya hasil perbaikan yang sudah Ibu lakukan. Saja Ibu, saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Pak. Alhamdulillah ya, selesai untuk pasca observasi kali ini, dan terima kasih kepada Pak Angga yang sudah menjelaskan apa saja yang menjadi peningkatan ya, menjadi perkembangan di sini. Saya tadi melihat ada ini nih tambahannya, yaitu pembelajaran diferensiasi secara utuh. Kemudian itu termasuk aksi pengembangan diri ya. Apa yang harus ditambahkan seperti itu. Kemudian ada refleksi diri juga dari coaching tersebut gitu ya. Jadi Ibu merasa bahwa ini belum ditambahkan gitu ya. Itu sangat bagus sekali ya. Jadi Pak Angga sudah bisa menguasai teknik dari observasi atau supervisi akademis, berarti sudah bisa melaksanakan mungkin nanti ketika ada tugas dari Bapak Kepala Sekolah untuk mensupervisi atau observasi kelas rekan sejawat, mungkin Pak Angga bisa direkomendasikan untuk penilaian. Penilaian di sini bukan penilaian angka ya, tapi deskriptif, dan deskriptifnya yang membangun ya. Jadi deskriptif yang baik, yang memberikan penguatan, yang memberikan motivasi agar guru itu lebih berkembang, lebih bisa menyesuaikan pembelajaran agar siswa mudah untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Jadi seperti itu ya. Terima kasih Bu Sylvia, terima kasih Pak Angga. Berarti pasca observasi ini telah selesai. Alhamdulillah. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.